Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi kita ke topik tentunya mengenai seni kerajinan tangan. Tadi sudah disampaikan juga ternyata banyak sekali nih inovasi-inovasi yang bisa kita pelajari tentunya. Tapi kalau untuk Olive dan juga Mbak Feni sendiri, awalnya nih terinspirasi pengen menjadi seorang pengrajin khususnya kerajinan tangan itu kenapa Mbak? Boleh dari Mbak Feni dulu. Kalau saya pribadi itu emang udah hobi ya, dari kecil itu suka banget yang detail-detail, bikin-bikin apa kayak gitu. Jadi Kalau awalnya apa tuh dulu? Kalau dulunya? Dulunya yang dibikin itu apa ya? Kayak baju Barbie, bikinin pakai kain flanel, terus bikin bros dari kain flanel itu. Iya, di zaman itu kayaknya emang hype banget ya Mbak ya. Kayaknya itu. Terus kenapa sih yang kerajinan tangan ini nggak dijadikan uang gitu kan, sambil jaga anak di rumah kan kita bisa menghasilkan gitu. Itu aja sih bikinnya awalnya. Oh, dari kayaknya Jadi hobi. Iseng-iseng berhadiah nih kayaknya ya, karena memang Coba dari bikin. awal memang suka sama kerajinan tangan. Nah kalau maaf nih kalau boleh tahu nih Mbak, backgroundnya apa nih sebelumnya? Karyawan swasta. Wow, dari karyawan swasta jadi seorang pengrajin gitu ya. Terus gimana nih kalau perubahan dan perbedaannya? Menikmati yang sekarang ya, waktunya bisa fleksibel, bisa sama anak, bisa sama keluarga, terus juga membuat karya seni itu bikin pas udah jadi itu bikin perasaan tuh happy kayak gitu ya. Jadi seneng menjalaninya. Ya. Apalagi juga sekarang menjadi seorang ibu gitu ya, jadi bisa membagi waktu antara keluarga dan juga bisnis tentunya ya, menjadi seorang pengrajin nih. Kalau Mbak Olive sendiri nih, bagaimana nih? Awalnya ya, mungkin hampir mirip sama Mbak Feni. Saya juga dari dulu dari kecil suka coret-coret, udah itu saya suka. Tapi kayaknya kalau saya boleh tahu nih, maaf saya potong, emang suka melukis ya Mbak ya? Iya betul. Kenapa nih dari lukisan menjadi sebuah karya buket bunga nih? Oke, jadi pertama kali itu memang suka melukis di entah itu tradisional, kanvas, atau watercolor dan lain-lain. Dan itu dulu awalnya saya malah jualan lukisan loh. Wow. Jadi jualan lukisan. Udah itu akhirnya saya coba dengan digital. Dan ternyata memang waktu yang dihabiskan itu lumayan besar ya. Karena kita sebelum mau melukis itu pasti harus punya basicnya dulu. Jadi kayak beberapa tahun tuh kita udah belajar menggambar, sketch dan lain-lain. Udah itu ada momen dimana waktu kuliah saya butuh ada yang namanya tuh kayak momen-momen orang wisuda gitu ya. Jadi waktu itu saya pengen nih kasih apresiasi buat teman-teman. Jadi pengen kasih buket nih ceritanya. Teman-teman seperjuangan gitu iya, ya betul Mbak ya. sekali. Jadi karena pengen menghemat ya, dikaliin 11 orang aja minimal kalau kayak 50.000 itu udah 500 ribuan lumayan ya. Dan akhirnya saya coba-coba buat buket snack tuh. Oh. Iya, jadi alhamdulillah ternyata teman-teman pada tertarik nih. Jadi akhirnya awalnya dari teman-teman kuliah dulu yang pesen sama saya tuh. Udah itu makin lama akhirnya setelah saya lulus sempat tuh kayak vakum. Jadi saya kayak freelancer di apa tuh kelulusan saya itu. Udah itu kayak di tahun 2020 akhirnya coba untuk fokus di bisnis ini. Dan akhirnya merambat ke bunga kering, bunga artifisial, frame, udah itu dan lain-lain lah pokoknya. Wah ini kayaknya keluh kesah mahasiswa ya Mbak. Karena keluh kesah mahasiswa yang, aduh saya seorang mahasiswa yang pasti budget jajannya itu kan terbatas banget. Bener kan? Kita harus memberikan hadiah kepada teman-teman seperjuangan. Muncullah ide ini untuk menjadi seorang pengrajin. Dan juga kita tahu nih bahwa Mbak Olive sendiri itu adalah backgroundnya teknik ya. Oh ya, teknik betul. sipil. Teknik Ini sipil. jauh banget kayaknya ya. Iya lumayan ya Mbak. Lumayan ya. Itu dari tamat kuliah memang langsung terjun ke menjadi seorang pengrajin atau seperti apa nih? Kalau misalkan
waktu itu tahun 2019 saya udah lulus tuh. Jadi ada jarak waktu kayak 1 tahun. Itu saya masih kerja di ini jadi freelancer gitu. Jadi tetap menggunakan ilmu yang saya pakai di kuliah. Jadi itu untuk nambah modal. Iya, jadi itu. Dan akhirnya waktu itu COVID ya 2020 ya. Nah di situ akhirnya vakum kan, kayak pekerjaan apa sih, proyek apa sih yang dilakuin waktu musim COVID. Dan akhirnya udah tuh. Akhirnya tanggal 1 Oktober 2020 mulai deh kayak gini. Tapi sebelum-sebelumnya itu memang udah secara online pesanan gitu, walaupun nggak fokus gitu ya. Iya. Wow, ini memang kayaknya satu dari keluh kesah kehidupan sebagai seorang mahasiswa, yang satu juga berpikir nih bagaimana bisa menjadi ibu yang baik dan juga menjadi memiliki bisnis yang bisa dijalankan bersamaan. Ini adalah menjadi sebuah inspirasi juga buat kita para perempuan ya khususnya ya. Kayak kita memang harus memikirkan bagaimana juga bisa menjadi seorang perempuan yang tangguh juga. Oke, kita kembali lagi mengenai bisnis ini atau kerajinan ini ya. Kerajinan tangan itu sebenarnya kan bisa apa aja ya Mbak ya. Nah kalau saya lihat ini kan kebanyakan bunga-bunga bisa disebut bunga palsu gitu ya. Nah kenapa memilih bunga palsu dibandingkan kayak bunga-bunga asli? Karena banyak juga nih teman-teman yang membuka buket bunga asli ini. Boleh dijelaskan? Kalau saya sih lebih suka ke bunga artifisial ini karena awet, terus juga penyimpanannya kan kita bisa lama, terus yang kita mau kasih hadiah ke orang itu juga bisa disimpan lama. Kalau bunga fresh itu kan cuman paling semingguan udah layu. Sudah gitu. layu. Iya, jadi untuk nyetok bahan bakunya juga lebih enak, ini resikonya juga lebih kecil gitu. Ini bisa banget ya memikirkan resikonya dulu gitu ya. Tapi kalau ini memang bisa selamanya atau memang ada waktu-waktu khusus untuk bunganya sendiri? Bisa selamanya sih asal kita rawat, misalnya udah ada debunya kan kita simpan di tempat yang nggak terkena debu kayak gitu. Tetap harus dirawat. Tetap harus dirawat. Iya, jangan di tempat yang langsung kena sinar matahari langsung. Benar. Bisa merubah warna bunga. Oh iya, bisa merubah warna juga ya. Jadi pudar kan lama-lama dia. Kalau Mbak Olive sendiri? Kalau perbandingannya ya kenapa kita pilih bunga artifisial dan bunga kering, itu satu karena lokasi kita sendiri di Bengkulu itu belum ada yang namanya pasar bunga atau bunga segar yang suppliernya gitu. Jadi agak lumayan pricey kalau misalkan kita mau datengin dari Jakarta. Jadi sebenarnya itu bisa aja. Cuman karena itu tadi jangka waktunya itu tadi loh. Umurnya yang terlalu pendek, jadi akhirnya ya udah deh kita fokus di bunga artifisial aja. Dan juga ada juga beberapa bunga artifisial tuh dia tuh nggak nentu harus musim apa gitu. Dan juga kalau misalkan bunga segar kan kebanyakan tuh kayak mawar lokal kayak gitu. Dan kita pengen ada yang namanya kayak bunga import gitu. Sedangkan itu sangat susah dijangkau apalagi di Kota Bengkulu. Toh datang paling 2 hari 3 hari langsung udah gitu kan. Dan akhirnya kita coba deh cari supplier bunga artifisial yang benar-benar yang kualitasnya tuh premium. Jadi ya udah deh fokusin aja dulu ke situ. Dan juga untuk bunga kering dan bunga artifisial itu memang umurnya lumayan panjang ya gitu asalkan dirawat. Cuman kalau di situ ada bunga kering. Jadi kalau bunga kering itu bisa awetnya tuh 3 sampai 5 tahun asalkan nggak sampai kena air, jangan kena udara lembab gitu. Oh, jadi 3 sampai 5 tahun. Ini memang ada umurnya ya kalau bunga kering ya? Iya, karena dari bunga asli ya, jadi kena angin, kena udara, kena apa gitu. Jadi dia lama-lama tuh bakalan rontok, layu gitu. Cuman dia bakalan bentur. Iya, ya. Betul. Dia kadang kalau misalkan kena udara yang lembab tuh bakalan berjamur. Tapi ini juga cukup bisa menjadi solusi juga untuk kita tadi. Menurut saya sampai ini deh jadinya. Pengen banyak banget nih pertanyaan sama Mbak Olive tentunya bisa menjadi solusi tentunya ya. Tadi harga yang cukup pricey, terus juga susah memilih nih bunga-bunga impor untuk dibawa ke Bengkulu tentunya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Brendo, Ruang Seni dan Budaya.